Sayyidil Muslim itu tadi kan ya kan ada pada pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita iman, Islam, kesehatan dan segala nikmat lainnya. Maka semestinya kita memuji bersyukur bersyukur atas semua nikmat. Salawat salam semoga dilimpahkan Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jemaah Allah Saudara, pada kesempatan pagi ini kita akan mendalami firman Allah Taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9 hingga 8 hingga 9. Ini ayat ini merupakan satu atau dua ayat yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Tentu diperhatikan ayat semua yang lain, tapi maksud saya berkaitan dengan apa yang sekarang terjadi. Kita baca dulu surah Al-Mumtahanah 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yahdikumullahu lilladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah tidak melarang kalian adalah pada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, maksudnya karena agama. Walaupun tidak mengusir kalian dari negeri, kampung halaman dan rumah-rumah kalian. Jadi kalian berbuat baik kepada mereka, dan kamu berbuat adil kepada mereka. Inna Allah yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang berbuat adil. Inna Allah, sesungguhnya Allah melarang kalian terhadap orang-orang yang telah memberi kalian memisah kalian dari kampung halaman kalian, dari negeri kalian, dan membantu orang-orang yang mengusir kalian. Kalian mengangkat mereka sebagai wali. Siapapun yang mengangkat mereka sebagai wali, maka mereka itu benar-benar orang yang dolim. Sebelum kita mengkaji ini, sedikit kita review sahabat nuzul ini. Ini ada beberapa tafsir yang menjelaskan tentang sahabat nuzul ini. Pada saat itu dikatakan ada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu kedatangan ibu kandungnya, namanya Humaylah. Humaylah ini berarti
istrinya Sayyidina Abu Bakar, tapi kemudian ditolak pada masa jahiliyah, sehingga Hubailah ini agamanya pada itu masih belum Islam, atau dia musyrikahnya. Lalu pada saat terjadi perjanjian damai dengan Mekah, Hubailah datang ke rumahnya Asma binti Abu Bakar dengan membawa hadiah, minyak samin, dan beberapa dengan para anaknya. Namun Asma binti Abu Bakar ini tidak menerima ibunya, bahkan ibunya tidak dimasukkan ke rumah. Hadiahnya tidak diterima. Dia mengatakan, aku tidak akan terima sampai aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian melalui Sayyidah Aisyah, Asma ini bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh menerima ibunya? Mungkin mengatakan boleh, silakan diterima, silakan disuruh masuk dan diterima hadiahnya. Bangsa hadis ayat, lalu berubah ayat ini ayat pertama ya, ayat 8 itu artinya menggunakan Asma binti Abu Bakar kepada ibunya, karena ibunya tidak termasuk orang yang dan termasuk orang yang barangkali dalam badan. Ya, itu suatu ayat ini. Baik, selesai. Kemudian yang kedua, mungkin kita harus perhatikan supaya kita itu frekuensinya sama. Kedua, Allah tidak melarang kalian. Lalu tadi terhadap orang yang tidak menghormati kalian. Orang-orang tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Demikian juga innama ya'muru semua orang melarang kalian. Lalu itu kalian itu siapa? Jawab. Orang mukmin. Kalau disebut mukmin, bahasa saya tidak. Orang mukmin keimanannya, dilihat agamanya, dilihat bangsanya, tidak dilihat dari suku mana, daerah mana, wilayah mana. Jadi ini sehingga kita bicara atau yang itu kalian memahami itu. Sehingga kita mendapatkan ayat Al-Quran yang begitu, maka muhammad yang disebut mukmin. Jadi ada itu misalnya Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arab, India, pokoknya siapa saja yang mungkin masuk dalam hal tersebut. Nah, sehingga ketika kita sebutkan la ilaha illallah tidak melarang kalian terhadap orang yang memahami kalian orang maksudnya menuntut dan merupakan satu
satu orang yang bisa melihat semua masalah. Ketika ada sebuah mungkin berarti berani, maka mungkin tidak boleh mengangkat dada sendiri. Terlalu sehingga ketika ada sebuah mungkin yang lagi berani, yang lain harus merasa diberani. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berani yang diberani oleh Palestina. Pertanyaannya apa masalah agamanya apa? Agamanya apa? Kan sebenarnya kalau kita merasa berapa kita orang Indonesia bahaya. Makanya kalau kita bersabda manasbah dalam yang asma binul muslimin falaysa minhum. Manasbah siapa yang melakukan dan dia tidak memperhatikan, tidak memperhatikan urusan kaum muslimin. Lalu yang tahu kaum muslimin adalah falaysa minhum, dia tidak termasuk dalam. Untuk menunjukkan kalau kita merasa sama-sama muslim, maka itu adalah bagian dari kita. Tidak ada caranya ini Eropa, Arab, Indonesia, Malaysia, selama di umum mereka berbagi. Apakah kita lihat bahasa-bahasa Al-Quran, tapi bahasa-bahasa yang kita fikir itu seperti itu. Sebenarnya yang pertama, yang harus betul-betul sehingga kita tersebut didukung, berarti harus kita menunjukkan diri saya termasuk bahaya kalau kita tidak tahu itu. Seperti ini, orang yang tidak memerangi orang itu belum, berarti belum melakukan perang muslimin. Orang yang tidak berbuat kalian fitih karena agama. Ya, fitih karena agama itu maksudnya bukan hanya karena memang dibuat kafir utamanya bukan satu karena agama. Kalau kita lihat pada masa Rasulullah itu orang yang sangat dihargai pada masa kehidupan sebelum kita. Maka Abu Bakar itu menikahkan dua putrinya kepada Rasulullah. Kedua putranya kepada Rasulullah menikahkan dengan putri Rasulullah. Sangat setia pada Rasulullah. Kalau tidak musuh paling tepat akan diberikan sebab khusus tentang dia karena kebenciannya kepada Islam. Jadi mereka Islamnya itu kita lihat di di Palestina, di Myanmar, di berbagai negara, karena Islamnya itu mereka dibenci, mereka dibunuh. Ya, dia sangat jelas sudah orang yang mereka tidak mengusir dia, media itu dari kebaikannya. Ada kalau mungkin kepada mereka yang pertama yang kedua menzidu ilaih atau artinya melakukan perbuatan kebaikan. Coba kita lihat penjelasannya di dalam bahasa disebutkan tuhsinu ilaihim, yakni berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Lalu bahwa yang baik itu berikan penjelasan apa berbuat baik kepada mereka, misalnya berbuat
berbuat baik mereka itu kalau mereka kelaparan ya diberi makan, mereka butuh bantuan dibantu, mereka sakit diobati, mereka mati bisa dikunjungi, dan seterusnya. Itu namanya ihsan, termasuk mendoakan mereka agar Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka. Begitu, berbuat ihsan, betul-betul berihsan kepada mereka. Terus itu sebenarnya. Yang kedua, paling minimal itu yang kedua, duksitu ilaihim. Duksitu ilaihim yani aitak dilu, yani kamu berbuat adil. Berbuat adil itu dalam dasar orang itu minimal berbuat adil. Adil itu artinya memberikan apa yang menjadi haknya, ya, dan menugaskan apa yang menjadi kewajiban. Jadi apa yang menjadi, ketika dia katakan sudah bekerja, maka dia punya hak dan upahnya itu namanya adil. Selain itu ya, kalau dia melakukan kejahatan ya itu namanya berbuat adil. Bertuksidu ilaihim. Tidak boleh membunuh mereka kalau tidak berbuat kejahatan. Tidak boleh melupakan cara mereka, tidak boleh dilecehkan kehormatan mereka. Itu makna anta berbunuh bertuksidu ilaihim. Maka paling minimal itu tuksidu berbuat adil kepada mereka. Tidak boleh membunuh mereka karena kecuali karena kesalahan. Dan orang itu harus betul-betul setimpal dengan kejahatan. Itu namanya adil. Kalau mencuri potong tangan, kalau membunuh kisos, namanya hukuman yang adil. Kenapa Allah mencintai orang yang mencintai orang yang berdoa. Allah yuhibbu, secara sebenarnya muslim tidak selalu, tapi khusus karena apa? Karena yang adil yang saya katakan itu paling minimal yang harus dilakukan oleh mereka. Maka kata saya berikan dari muslim dalamnya, ya, wa fi'lu khairillah, maka boleh berbuat baik kepada mereka, walaupun khairillah, dan berbuat khair kepada mereka, walaupun baik ada, ya, jadi memutuskan perkara antara mereka dengan antara yang lainnya harus dengan adil. Itu ini jika apabila mereka tidak memerangi kalian karena agama atau karena min diyarihim, dan tidak pula mengusir kalian orang-orang mukmin dari negeri mereka. Walaupun ala ikhrajihim, tidak membantu mengusiran mereka kami. Inna Allah yuhibbul adil, karena Allah SWT mencintai orang yang berbuat adil. Wa ya'muru mana jami'il nas, dan memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh manusia. Wa adil wajib, dan berbuat adil itu wajib. Fiman qatala wa fiman lam yuqatil, baik kepada orang yang berjuang yang paling kalian punya. Jadi adil seperti itu. Itu yang pertama. Lalu sudah jelas ini kuncinya adalah jadi gini, sebelum saya lanjutkan, Allah sudah menjelaskan tentang sikap orang kafir. Misalnya berangkat ibu bernasoro hatta tattaqimu, orang Yahudi tidak itu orang kafir. Itu menggunakan sikap mereka. Tetapi sikap kita mereka itu betul-betul
sikap mereka. Kalau mereka tidak meraih kita, ya kita berbuat baik kepada mereka. Kita bersikap adil kepada mereka. Tetapi sebaliknya, jika mereka memerangi kita, musuh kita, membantu manusia bersikapnya bersikap baik, maka kita bersikap. Maka dalam untuk yang kedua, اتخاذ الأولياء والأنصار والأحباب من الذين قاتلوا المسلمين على الدين. Tidak boleh mengambil aulia, wali-wali, wal-ansar, penolong, pelindung, wal-ahbab, orang-orang yang dicintai dari orang-orang yang berperang kaum muslimin karena agama, mengusir mereka dari kampung halaman dan negeri mereka, dan membantu mengusir mereka. Jadi siapa yang melakukan seperti itu, maka mereka adalah orang yang berhak mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini kalau kita lihat kembali pada ayat sebelumnya, ayat yang tadi baca, tetapi Allah melarang kalian untuk orang yang memerangi kalian. Kalau dan fi'il mati, mereka telah memerangi kalian. Inti telah musuh kalian dan negeri kalian. Fi'il mati lagi. Ada ikhwatiku membantu memusnahkan kalian. Awal berkata al-wali. Sebenarnya disebutkan al-wali dalam bahasa Arab itu bermakna al-muhib, orang yang cintai, al-nasir, penolong, al-mu'in, pembantu, as-sadiq, teman dekat, al-hanif, sebut. Dia ada banyak makna yang berujung pada kata al-wali. Maka Allah SWT tidak boleh mengangkat mereka sebagai wali. Bahkan ditegaskan, siapa yang mengangkat mereka sebagai wali, maka mereka adalah orang-orang. Halo, ini ada beberapa tafsir yang lain begini. Kenapa mereka disebut zalim? Zalim itu secara bahasa berarti wal-musyayyi bil-ghairi mahalihi atau fi-ghairi mahalihi. Jadi zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau seperti itu, kalau kita hidup itu ada kawan, ada lawan. Lawan harus diperlakukan sebagai lawan. Sebagaimana kawan harus diperlakukan sebagai kawan. Bahaya kalau melakukan sebaliknya. Kawan diperlakukan sebagai lawan, lawan diperlakukan sebagai kawannya. Maka orang yang mengangkat orang yang jelas-jelas memusuhi sebagai wali, mereka adalah orang-orang zalim. Itu secara bahasa dan secara istilah, zalim itu sesuatu yang dilarang Allah dan dari mustahikul lil iqab syadid, mereka berhak mendapat tempatan yang lebih baik. Makanya tidak boleh mengangkat mereka sebagai wali. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kita lihat sangat jelas. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum fala tabtadu
innallaha la yuhibbul mu'tadin waqadimu fi sabilillah. Perangi di jalan Allah. Al-Qur'an yang perlu saya tegaskan lagi, orang-orang yang memerangi kalian. Lima tersebut, itu sepuasa satu tubuh. Yang pergi kalian itu siapa? Jangan kita orang Indonesia yang diperangi oleh Palestina, yang diperangi oleh Malaysia. Asal mereka mungkin masuk ke kategori jika kita perangi siapapun yang perangi pada. Kecuali kalau kita mendeklarasikan kita bukan orang mungkin, tapi hati-hati. Kalau ada begitu nanti nggak bisa masuk surga. Gimana coba? Karena surga hanya orang aja. Step kita itu penting. Kalau orang dia itu mukmin dan mendeklarasikan mukmin, maka tadi saya katakan mukmin di mana saja, siapa saja, bangsa apa saja, ketika diperangi dia termasuk, dia harus diperangi. Siapa saya memerangi mereka? Qatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum pada kata. Nah, demikian juga yang tadi ada ayat berikutnya gini. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ perangi mereka. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ dimanapun kalian jumpai mereka. وَأَخْرِجُوهُمْ dan usir mereka min haitsu akhrajukum dari mana saja mereka mengusir kalian. Jadi jangan menggausakan. Jadi ayat 2 ini sebenarnya memberikan solusi apa? Kalau orang muslim diperangi, terasa apa? Solusi apa? Perangi balik. Kalau diusir, usir itu baru yang benar. Jadi kalau seperti sekarang Palestina kan ada begitu, diperangi, yang memerangi dibiarkan, orang Palestina dibantu, kasih makan, ya, kasih masakin, kasih berbagai, itu penting buat mereka. Tapi apa solusinya bagi orang perangi mereka? Apa solusinya bagi orang yang mengusir mereka? Itu apa solusinya? Solusinya tidak ada lain menurut ini. Mengakhiri usir mereka, keluarkan mereka. Min haitsu akhrajukum dari mana saja mereka berada. Begitu. Bukan diplomatik, bukan pengurus sana, bukan. Ini solusinya cuma begini doang ya. Pertanyaan penting itu kan, terus kalau nggak diapakan bunyinya apa? Allah menggunakan ayat begini. Kalau dari baca itu cuma dibaca doang. Jadi ada seorang mengatakan sebagian orang merasa telah mengamalkan Quran hanya dengan membaca Quran. Seolah selalu membaca Quran sudah selesai urusan. Oh yang penting dibaca Qurannya, tajwidnya benar, udah selesai. Itu ya. Tapi tidak boleh hanya dibaca karena Quran adalah untuk sebagai petunjuk. Ini saya tunjukkan ya. Ini bukan wah itu kan orang-orang radikal itu. Apakah benar juga begitu? Kita tunjukkan. Ini ada kitab namanya Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu kitab yang fikih standar yang dikaji di pesantren-pesantren. Di pesantren yang Salafiyah, yang maksudnya NU itu mesti mengkaji kitab ini. Kalau belajar fikih Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in ada bab jihad dan bab
disebutkan dalam kitab itu wa fardu kifayatin kulla amin walau marratan. Jihad itu fardu kifayah, tapi disebutkan kulla am, setiap tahun, walau marratan, meskipun sekali. Jadi maknanya itu umat Islam harus jihad melawan orang kafir minimal sekali setahun, minimal. Idza kana al-kuffaru bi biladihim, apabila orang kafir masih di negeri mereka. Jadi jihad dalam Islam itu sebenarnya bukan jihad difai, bukan jihad defensif. Menurut penjelasan para ulama disebutkan itu jihad ofensif, mendatangi negeri kafir. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah pertama kali mendirikan negara di mana? Madinah, kecil sama Madinah. Kecil. Begitu Rasulullah wafat, yang tadilah Rabbina seluruh jazirah Arab yang sekarang menjadi 9 negara itu dibawa oleh Rasulullah. Diteruskan pada masa Sayyidina Umar pertama menaklukkan Syam, termasuk Palestina, termasuk menaklukkan Persia. Coba bayangkan waktu cepat tuntas lawan sobat. Pada masa Sayyidina Utsman bahkan sampai Armenia, Asia Tengah kuasai. Padahal berasa juga ada transportasi yang lebih cepat daripada kuda, bisa kuasai wilayah cepat. Karena ini fardu kifayatin kulla amin walau marrah. Idza kana al-kuffaru bi biladihim wa yata'ayyanu idza dakhulu biladana. Ya, ta'ayyan itu maksudnya berubah menjadi fardu ain. Idza dakhulu, apabila orang kafir itu memasuki biladana. Jadi kalau mereka merangsak, menjajah, menyerang kaum muslimin, bukan fardu ain, bukan setiap tahun sekali. Saat itu juga berubah statusnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini kitabnya Fathul Mu'in. Ada sarah kitab Al-Fathul Mu'in namanya I'anatul Talibin ala hal al-Fadhi Fathul Mu'in. Jadi kitab ini namanya I'anatul Talibin, sarahnya, penjelasan dari kitab I'anatul Talibin. Idza kana ilahi kuyida di kauli fardu kifayah. Jadi di situ dibatasi fardu kifayah, ya, anna fardu kifayah fi kulli amin, ya. Jadi fardu kifayah setiap tahun. Idza kana al-kuffaru khalina fi biladihim, apabila orang kafir masih berada di negeri mereka. Lam yantakilu anha, mereka belum berpindah ke tempat dan negeri. Bukan ayat jihad, yang artinya yadil fardu ainin, berubah menjadi fardu ain, ya. Ayatul fardu ain tidak dahulu biladana ayat balatan, disebutkan mereka masuk ke negeri kaum muslimin. Biladana maksudnya ayat balatan min biladil muslimin, masuk salah satu saja wilayah kaum muslimin. Bagaimana baladatul qaryati, termasuk seperti negeri adalah qaryah, desa, kampung. Bukan sampai negeri, sampai wilayah luas, Korea saya masuk fardu ain. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya ketentuan yang sangat jelas. Ada Al-Qur'annya, ada penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mu'tamad, kitab-kitab baru seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau sekarang itu ada orang-orang yang ngaku dari pesantren segala macam,
tokoh kemudian justru baik-baik dengan orang Yahudi itu ya, itu menyalahi jelas dari apa ya? Dari kitab-kitab yang dikaji. Pertanyaannya, kok bisa? Ya bisa. Oh sekarang itu banyak orang yang ngerti tapi dia mengamalkan apa ya? Dia kalau orang korupsi tanya, ngerti nggak korupsi dosa? Ya ngerti dosa korupsi, tapi melakukan aja. Orang zina itu ada dosa dan dosa. Pengetahuan itu tidak membuat pengamalan. Jadi kalau sekarang itu kita berpatokan pada pengamalan orang, bahaya. Orang melihat ulama buktinya mau ada videonya, justru itu mengajak, meminta untuk secara solid jelas hubungan rumah tangga bisa. Dia mengatakan saya tahu tentang ada video itu mau seperti begas menyalahi apa yang dalam kitab-kitab para ulama seperti tadi. Dan saya lihat bukan hanya dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Tolibin, semua kitab dalam semua madhab. Kalau kita lihat, kalau umat Islam diserang, itu jawabannya satu, nggak ada jawaban lain. Kalau umat Islam diusir dari mereka, usir mereka dari, cuma itu jawabannya, nggak ada jawaban yang lain. Nah, orang melihat Palestina itu kan sekarang pintar Israel juga orang-orang ulama-ulama tadi, tokoh-tokoh muda influencer datang ke Israel. Kalau melihat sekarang, ya mungkin Israel sekarang rapi, bagus, maju, ada komentar lagi. Mereka komentar kesana di sana yang memusuhi Israel cuma sedikit saja itu di Gaza di mereka lupa bahwa Israel membangun negara seperti itu di tanah mungkin rapi maju di atas runtuhan bangun dari kaum muslimin, di atas tanah yang mereka rampas dari kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, ini coba kita lihat ini. Kalau kita lihat utuhnya begini, awal dulunya itu kaum muslimin. Mulai terus semakin muncul dan sekarang Reva sudah dibersihkan. Gaza itu dibersihkan ada. Ini kalau kita lihat pada tahun pre-British mandat itu seluruhnya adalah milik kaum muslim. Barang itu sebelum mandat Palestina Inggris mulai deklarasi Balfour. Jadi pada saat sebelum Perang Dunia Pertama, ya saat dengan khilafah Utsman itu perang dan akhirnya kalah. Ketika kalah itu dia diambil wilayahnya termasuk Palestina tadi oleh Inggris. Oleh Inggris akhirnya kemudian diserahkan nanti kepada Yahudi. Awalnya nggak ada orang Yahudi di sana. Kalau ada itu orang jauh dulu. Itu yang sebelumnya itu diminta oleh Theodor Herzl, itu sekerat tanah Palestina dan Khalifah Abdul Hamid tidak mengizinkan. Ini baru kemudian tahun setelah ada mandat deklarasi Balfour tahun 1918 sampai 1997, pada tahun itu terjadi peningkatan imigrasi. Jadi sekarang mereka melakukan imigrasi, bukan asli di situ orang-orang Yahudi, bukan imigrasi besar-besar dari luar Palestina atas mandat, sehingga populasi Yahudi di Palestina semakin banyak, yang berapa 6% menjadi 33%. Jadi pada tahun 18 itu mereka hanya 6%, 6% menjadi 33% pada tahun 47. Pada tahun 47 dia menunjukkan sebuah rencana yang memberikan 50% wilayah Palestina kepada Yahudi. Jadi pada saat merdeka 50% sebenarnya mereka diberi, dan 50% diberikan kepada Palestina. Wilayah 50%. Ya. Tahun 47, 48 memberikan mandat Inggris berakhir, lalu kemudian diserahkan untuk merdeka, Muslim membela sebuah negara.
Palestina Militer mengusir setidaknya 750 warga Palestina yang juga merebut 78% wilayah Palestina. Jadi pengusiran itu dari sekarang terjadi. Supaya 780 orang itu yang tercatat. Dan sebelumnya sudah seperti itu. Ya, pada tahun 48, 67, selama perang 67, selama perang tahun 67, saya mengusir 300.000 warga Palestina dari rumah, sehingga mereka di seluruh wilayah Palestina habis mereka berdua. Israel menguasai Gaza, the West Bank. Bagaimana Israel sekarang? Luasnya 26 km. Sekarang warganya yang menghuni, jadi kalau Palestina itu hanya menghuni Gaza, total pemukiman mereka cuma 62. Jadi kalau musim 62, 6 km ini sementara tanah Palestina 20.000. Sedikit sekali dan tadi sudah makin. Padahal mereka datang awalnya seperti ini dari pengungsi dan baru ada 100 spanduk yang dituliskan, jangan menghancurkan keluarga dan rumah kami, jangan kau hancurkan harapan kami. Itu permintaan melas mereka sebagai pengungsi ke Palestina pada awal. Tapi yang belum terjadi setelah mereka menduduki Palestina, mereka kuasai dan sudah hancur. Kalau sekarang ya bisa dikatakan seperti itu, habis Gaza. Jadi sudah bisa dikatakan dan mau di mana coba? Ini renovasi sudah, kotanya sudah hancur, rumah hancur, gedung hancur, instalasi sudah tidak ada. Ya, kayak gini sudah rata. Kalau kemarin itu masih Gaza itu masih dikasih, sekarang sudah tidak ada. Coba mau apa lagi dulu? Tiap hari mereka hanya minta tolong dan tidak ada satupun yang perhatikan dan memberikan pertolongan kepada mereka. Ini setiap hari, ya, tiap hari dibom, tidak tahu sampai kapan itu berakhir. Karena tidak ada yang menolong. Jadi kalau kita sebut Gaza Palestina itu kalian seperti anak yatim, tidak ada yang menolong. Mereka lemah kecil, berada di Israel. Yang bisa, kalau sebenarnya kalau kenapa seseorang nggak berani anak kecil karena dia lihat bapaknya yang melindungi. Ini nggak ada melindungi. Coba sudah dibantai habis begini, Menteri Saudi serukan damai di tengah eskalasi konflik Israel. Coba bayangkan aja kita punya rumah, punya pekarangan, datang orang menghancur rumah kita, membunuh sebagian besar rumah kita dikasih tempat enggak di belakang, lalu kemudian sebagian tertentu sendiri solusi. Kita punya solusi di rumah, di rumah orang Palestina, rumah pas, bagaimana mungkin? Nah kalau itu Muslim harusnya itu tidak mungkin membiarkan mereka. Jadi qatilu ladina ya fi sabilillah itu enggak terjadi. Terus dia tidak merasa berarti dia tidak merasa lebih benar. Kalau mereka merasa dulu tidak akan bersikap seperti itu. Bahkan kemarin ada berita Israel gunakan baik udara Saudi untuk serang Yaman. Dan kemarin Yaman menyerang Israel. Apa yang dilakukan? Balas. Dan untuk menyerang Yaman itu melewati udara Saudi. Saudi membiarkan. Jadi aneh. Ada serangan dari Iran ke Israel melewati mana? Yordan tangkal rudal dengan alasan mengamankan wilayahnya. Terus apa yang dilakukan selama ini oleh Yordan, oleh Israel, oleh Mesir, oleh Saudi? Gak ada, nanti gak ada yang dilakukan sama sekali. Seolah-olah mereka berperang mungkin. Padahal ada satu ketentuan juga. An-dawlatul muharibah fil fi'li
la tuqadu ayyatum ahadah qabla sulh. Negara muharibah yang secara real orang muslimin tidak ada perjanjian apapun dengan negara mereka, diplomatis dan perjanjian apapun. Qabla sulh, sebelum ada perdamaian. Wala yuqbalu li ahadin min ru'ayah, tidak boleh diberikan kepada mereka visa masuk. Illa jaa liyasma' kalam Allah, kecuali datang untuk mendengarkan kalam Allah, untuk belajar Islam. Liyakuna diniyan, dia datang sebagai dini, yaitu fi biladil muslimin. Nggak boleh melakukan ahadah apapun, nggak boleh datang pada mereka, senyum berfoto pada mereka, nggak boleh. Ya, negara tolak embargo minyak ke Israel. Coba bayangkan, jangankan mereka menyerang Israel, sekedar embargo itu tidak sulit. Mengembargo minyak, bayangkan minyak itu hanya membuat Israel bisa hidup, pabrik bisa bergerak, bahkan tank pesawat tempur hanya bergerak dengan minyak. Kalau mereka di stok minyaknya, dari mana dia dapat itu? Tidak mau, mereka nggak mau. Ada pun negara yang berlaku adalah Mesir, Yordan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, dan Djibouti. Kalau bukan khianat tidak mungkin seperti ini. Bagaimana Indonesia? Sami mawon. Nilai ekspor Indonesia dari Israel 2,7 juta dolar. Jadi ada hubungan diplomatik, katanya membela Palestina, tapi dagang dengan Israel. Coba. Jadi ngomong kosong, kita membantu perjuangan Palestina. Itu ngomong apa begitu gitu? Kalau Amerika membantu Israel, jelas kirimkan kuda, kirimkan bom, kirimkan pesawat, kirimkan senjata, itu membantu. Lalu kita bantu berapa? Jangan kok senjata, makanan senjata hancur. Masih pada justru rendah yang seperti ini. Lebih prihatinkan lagi kemarin yang rame-rame itu, ternyata MUI itu melakukan kerjasama dengan organisasi Yahudi Amerika. Jadi kalau kemarin datang ke sana itu sebenarnya tidak, bahkan sudah disebutkan itu. Ini misalnya bahwa itu tidak menghentikan atau melakukan semua proyek kerjasama yang berhubungan dengan institut lainnya. Global ini saya tampilkan Jewish community, baik yang masih dalam rencana umum yang sedang tidak pernah dicabut dan masih berlanjut hingga sekarang. Ini baru tanggalnya 14 Juni. Bagaimana? Ya, ini adalah contoh-contoh saja yang menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita lihat, ya umat Islam itu bisa dihancurkan karena tidak ada persatuan. Jadi kita sudah, mungkin orang Palestina itu mungkin dalam tanda kutip sudah putus asa kepada manusia. Tidak ada yang menolong mereka, faktanya sudah habis, tidak ada yang menolong mereka. Hanya ngomong doang, kita bantu, kita tolong, kita bela, kita nggak ada. Padahal kalau misalnya kirimkan nggak usah tentara lah, itu Pak tentara ngerti lah, kirim rudal dari semua arah itu, dari Libanon, dari Yordan, dari mana itu, dari Turki, semua arah. Setengah hari sudah selesai Israel. Mereka tak bisa penakut loh. Rudal dari Mesir, dari Saudi, dari Yordan, dari Libanon, dari Kupang, dari Suriah, habis tidak tentara, itu udah teriak mereka.
Tapi jangankan pengiriman rumah, sekedar embargo minyak saja mereka tidak mau. Jadi sebenarnya menunjukkan bahwa mereka adalah pengkhianat umat Islam. Jadi yang pemimpin negeri Muslim itu yang pengkhianat itu bukan hanya di negeri ini. Sehingga Arab-Arab itu lebih pengkhianat lagi. Mereka. Wah ini ngajinya keras begitu kan kita harus tunjukkan mana yang benar, mana yang salah supaya kita tidak tertipu. Penting itu, orang penting itu. Ini kita tidak memojokkan siapa-siapa, tapi hanya menggambarkan siapa yang berada di pojok itu. Kita tidak perlu memojokkan. Kalau memojokkan itu artinya mendorong orang ke tengah menuju pojok itu memojokkan. Kita tidak memojokkan, kita menjelaskan mana siapa, mana pojoknya dan siapa yang berada di pojok. Kita tidak menjelekkan. Kalau menjelekkan itu artinya baik, kita jelekkan. Tapi kita akan menjelaskan siapa yang baik dan siapa yang jelek. Penting. Kalau ada tetangga kita dilamar laki-laki, penjahat, pembunuh, pemerkosa, kita tahu, lalu kita diterima. Harus disampaikan ini hati-hati loh Pak. Tujuannya supaya jangan kamu celakakan anakmu. Begitu kira-kira. Bukan menjelekkan. Kita tidak begitu menyampaikan kepada umat ini supaya tahu loh. Ada kamu. Al-Khawiyun mereka dalam dunia supaya kita tahu. Mungkin ada masalah kalau ada yang bertanyakan monggo sebelum kita ya banyak sekali ayat-ayat merupakan perintah tindakan kebaikan, tapi diakhiri kemudian dengan ini. Ya, jadi ayat-ayat banyak diakhiri dengan perintah kebaikan itu kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Tapi ini diakhiri dengan innallaha yuhibbul muqsitin brother. Itu kapan kalau secara tafsir Allah meletakkan di mana yang muhsin, mana yang adil. Kemudian yang kedua, masalah Palestina itu kan banyak kan negara-negara Arab itu memutuskan bahwa karena kasihan kepada orang-orang Gaza Palestina, maka mereka mengusulkan untuk memang keluar dari situ dengan dalih kasihan gitu, daripada dibiarkan dihabisi dan tidak ada yang membantu, udah keluar saja. Nah, apakah itu termasuk muhsinin atau termasuk saya kira itu. Ya baik, yang pertama tentang kapan disebut muhsinin, biasanya ada hubungan sebelumnya. Saya gini, yang berdoa qad hasanah yudhif lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu dengan infak memberikan hutang yang baik, maka Allah melipat gandakan kepada kamu dan Allah mengampuni kalian. Terus wallahu syakur, syakurnya membalas kebaikan. Jadi kan kalau Allah SWT melipat gandakan, Allah syakur. Allah kalau membalas bukan hanya kalau satu balas satu, dua tidak dilipat gandakan syakur. Nah, gitu. Jadi ada hubungan mesti biasanya dengan kalimat-kalimat misalnya gini juga ya, kayak tadi apa namanya muhsin, setelah diperintahkan muhsin, innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu kalau Allah disebut mencintai, itu artinya perintah. Kalau Allah benci la yuhibbu, itu biasanya diakhiri seperti itu. Banyak yang dalam Al-Quran dunia. Intinya itu menegaskan apa yang diperintahkan pada ayat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, orang Palestina menyuruh Gaza keluar dari tanah mereka. Pertanyaannya gini, orang Gaza orang mukmin bukan? Terus penguasa itu mukmin bukan? Kalau mukmin
ada mukmin lain diusir dari tanah mereka berlaku dosa. Ayatnya tadi jelas. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Tadi ayatnya. Usir mereka dari manapun mereka muslim itu. Dan mestinya tindakan penguasa itu usir Palestina Israel dari tanah Palestina. Bukan lama. Kalau disuruh pergi, artinya mempersilahkan monggo Israel, kamu duduk di situ dengan tenang, ya. Umat Islam yang sudah selalu pergi yang merusui kamu. Itu sama dengan berkacan. Sebenarnya tidak ada tindakan yang nyata kepada mereka sama sekali. Daripada sesuatu yang sangat bisa. Jangan kalau itu sekedar tadi berjalan saja. Mestinya bisa. Bahkan ada satu ayat yang menurut saya ini juga perlu disampaikan. Jadi kita ada orang-orang yang merasa takut ya, tidak mau berperang. Ada gini. Ini ayatnya. Quluhum yu'adzibhum aydikum wa yuzihim yansurhum alaihim. Quluhum mereka. Kemudian Allah yu'adzib, Allah yang mengadab mereka. Kamu sekedar perang saja. Yang ada banyak Allah di aydikum dengan tangan. Maksudnya apa? Rasulullah berada di mana? Assalamualaikum. Maka Rasulullah kemudian pergi ke masjid, doa, mundur, nazilah, selesai pulang. Doa Allah yang menyelesaikan urusannya. Tidak. Kalau kita bicara doa, tidak ada orang yang lebih makbul doanya daripada Rasulullah. Rasulullah tidak mengandalkan doa, karena sudah tiga perintah Allah bagi mereka. Rasulullah siapkan pasukan perang di hadang, di Badar. Digambarkan dalam ayat itu, kamu tidak melempar. Ketika kamu melempar, sesungguhnya Allah yang melempar. Dalam sirah menceritakan begini dalam tafsir itu. Rasulullah itu pada saat perang ngambil debu pasir, dilempar pasir itu nyampe semua ke matanya orang angkat. Sibuk mereka mencek-cek mata. Coba kalau sesekti apapun, kalau sudah matanya kena mau apa coba. Tapi tidak tiba-tiba mereka orang kafir itu langsung kena matanya, harus ngambil dulu, harus melempar dulu. Allah yang membuat terkena lemparan itu. Tapi harus kamu tembakkan dulu. Allah mengantarkan tembakan pas kena mereka. Harus kamu lancarkan dulu, bisa menjatuhkan. Jadi bukan kita berlaku tangan. Itu prinsip Islam. Itu Rasulullah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khotab, tidak ada satu pun ceritanya Rasulullah berada di rumah masjid meminta kepada Allah. Betul Rasulullah berdoa itu ahsinil ahzab, turunkan, hancurkan mereka pasukan Ahzab. Tapi Rasul tidak hanya sendirian, tidak hanya itu melakukan, betul melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Jadi apa yang sekarang lakukan di puasa itu yang lain. Justru kalau tadi disebutkan itu sama halnya memberikan Palestina nyam kepada Islam. Itu saya kira jelas. Moga-moga bisa dibawa pulang pelajaran penting dari surah Al-Fatihah. Lalu dengan doa kafir subhanallah hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.